Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Fatimah, Pak Isom? Baik Ibu. Alhamdulillah sehat. Ibu gimana dengan Ibu Gimana sendiri? kabar Munia? Alhamdulillah. Hari ini kita mau praktek coach dan coachi yang insya Allah Pak Isom sebagai coach dan Ibu Siti Fatimah sebagai coachi. Tapi sebelum kita mulai praktek ini, marilah kita buka dengan sama-sama membacakan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Isom. Silakan Pak Isom. Terima kasih Bu sudah memberikan waktu saya untuk memimpin doa. Baik, untuk memperlancar acara kita ya, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dengan menundukkan kepala, berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Isom sudah memimpin doa. Hari Sama-sama, ini Bu. kita praktek ya, Pak Isom sebagai coach dan Bu Siti Fatimah sebagai coachi. Kira-kira Pak Isom sudah dipersiapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Insya Allah Bu. Insya Allah. Ya. Sesuai Bu. Saya Ya. harapan. Jangan lupa dengan 3 kompetensinya ya, menjadi pendengar atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan rasa, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Siti Fatimah. Ya, kami persilakan Pak Isom. Terima kasih banyak Ibu sudah memberikan waktu untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita mulai. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Isom. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Pak Isom, kabar saya baik. Namun ya sedikit kebingungan nih, makanya saya menghubungi Pak Isom. Ngomong-ngomong gimana juga kabar Pak Isom? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya dengan doa dari Ibu ya alhamdulillah saya sehat. Nah, gimana nih? Ada permasalahan apa nih yang bisa mungkin kita sharing? Iya, gini nih Pak Isom. Aku tuh udah seharian ini bingung dari tadi. Teringat, oh iya ya nih aku ada temen yang biasa diajak sharing. Jadi ingat sama Pak Isom, cepet-cepet deh aku hubungin Pak Isom buat bertemu buat sharing. Gini Pak Isom. Gimana? 2 pekan ke depan itu di sekolah aku mau mengadakan agenda outing studi learning ya untuk kelas 7. Nah, kebetulan aku ini wali kelas. Nah, dari anak-anak yang aku wali kelasin sebanyak 20% dari 40 orang, ya sekitar 8 orang lah, ternyata nggak bisa ikut. Dan permasalahannya setelah saya cek and recheck dari data izin orang tua adalah karena keterbatasan ekonomi. Nah, dari kemarin aku bingung gimana ya caranya supaya anak yang 8 orang ini bisa ikut juga mengikuti agenda sekolah yaitu outing study learning. Gimana ya Pak Isom ya? Nah, subhanallah ya Bu ya. Ini mungkin permasalahan untuk meningkatkan kita juga Bu ya. Nah, tujuan dari pembicaraan ini apa nih Bu yang akan Ibu ingin dapatkan? Ya, inginnya nanti setelah aku bisa sharing dengan Pak Isom, bisa dapat solusi tuh gimana supaya anak didikku yang 8 orang itu yang memiliki keterbatasan ekonomi bisa tetap menikmati, mengikuti agenda sekolah yakni outing study learning. Gitu Pak Isom. Selain itu Bu, harapannya selain itu mungkin ada lagi? Enggak sih, untuk sementara itu aja. Aku harapannya ingin supaya anak-anak aku nanti bisa mengikuti semuanya, bisa mengikuti outing study learning yang diagendakan sekolah. Nah, selama ini yang sudah dilakukan apa Bu? Belum sih, aku belum melakukan sejauh ini belum melakukan apa-apa Pak Isom. Iya.
Eh, Tadi kan Ibu udah mengetahui ya 20% ya dari 40 itu 8 anak gitu ya. Mungkin Ibu ada teman yang bisa diajak berbicara untuk mencari solusi, maksudnya untuk bekerja sama. Ada sih teman yang bisa ajak ngobrol gitu ya. Ya salah satunya ngobrol dengan Pak Isom gini. Ide kira-kira apa nih ide Ibu biar anak yang 8 orang ini bisa ikut Bu rekreasi itu? Apa ya? Halo Bu Siti. Saya, ya halo Pak. Dapat terdengar? Terdengar suara saya? Terdengar. Terdengar Bu. Ide paling gimana ya? Ide saya supaya anak didik saya yang 8 orang itu bisa ikut. Salah satunya mungkin tahap awal saya akan mencoba mengajak berdiskusi kepada anak-anak saya di kelas yang kebetulan ekonominya menengah ke atas untuk berdiskusi gimana nih kalau menyisihkan sebagian dari uang jajannya supaya bisa membantu teman-temannya yang kurang beruntung atau ada di ekonominya menengah ke bawah. Gitu Pak Isom paling. Nah selain ide itu Bu, mungkin ada lagi gagasan yang lain, misalkan apa gitu? Selain mengajak anak-anak di kelas berdiskusi, mungkin saya akan menemui pihak kesiswaan untuk berkomunikasi. Mungkin nanti di ajaran baru supaya diagendakan dari dana BOS untuk kegiatan outing study learning bagi siswa yang kurang mampu diagendakan. Karena kan kalau dana BOS itu harus diagendakan sebelum awal pembelajaran ya, tahun pembelajaran. Jadi tidak bisa di tengah-tengah nih kayak gini mendadak 2 minggu ngajuin ke dana BOS, itu sepertinya tidak akan mungkin bisa ya. Betul Bu. Dari ini kan ide ya, ada mungkin skala ide ini yang keberhasilannya berapa nih? Dari 1 sampai 10 Bu. Yang mungkin akan berhasil ide Ibu. Idenya ayah hiji deui Pak Isom, ada ide lain enggak? Oh ada lain? Silakan, ada ide lain? Jadi Anda nanya jadi Anda. Lain itu ada ide yang lain enggak Bu? Satu lagi mungkin idenya saya akan menemui komite sekolah deh. Karena sepengalaman saya sebelum-sebelumnya dari pihak komite sekolah biasanya ada bantuan untuk peserta didik yang kurang mampu. Ya mudah-mudahan bisalah nanti ya kalau sudah ketemu dengan komite sekolah diobrol-obrolin untuk kegiatan outing study learning ini. Nah dari skala tadi kan Ibu ada ide-ide ya. Keberhasilan dari ide-ide Ibu ini kalau diskalakan dari 1 sampai 10 berapa nih Bu? Ya kalau misalkan untuk yang di kelas ya, untuk yang di kelas yang berdiskusi dengan anak mungkin ada di 5 sampai 6 deh. Kalau untuk yang ke pihak kesiswaan sekolah 4 sampai 5 deh. Kalau komite sekolah bisa 6 sampai 7. Gitu. Nah. Dari yang tadi ibu yang sudah punya ide itu ya, ide yang sudah Ibu rencanakan, ada yang sudah direalisasikan Bu? Belum Pak Isom. Belum ya. Nah, tindak lanjutnya gimana Bu? Langsung ke tindak lanjut ya? Ya, kalau seandainya dari ide-ide saya ini berhasil, misalkan kalau saya sih ya dari 3 ide itu lebih cenderung yang ide menemui komite sekolah deh. Kalau misalkan yang pertama dia dari anak-anak didik menyisihkan uang jajan, karena ya mereka juga mungkin yang namanya menyisihkan tidak akan sebanyak itu karena untuk kegiatan outing study learning ini memakan biaya yang cukup agak besar juga. Kalau pihak sekolah kan sepertinya ya kurang ini juga sih karena ini kan udah ada di pertengahan tahun pelajaran. Jadi harus mengajukannya dari sebelum tahun pelajaran nih.
Nah, yang paling ini sebenarnya dengan komite sekolah. Seandainya ini di-approve oleh komite sekolah, mungkin untuk kedepannya saya akan membicarakan jauh-jauh hari sebelum kegiatan outing study learning ini. Jadi tidak mendadak sebelum ini. Jadi misalkan di awal ajaran baru, saya akan menghubungi komite untuk menyampaikan dari hasil analisis diagnostik ya. Kan biasanya ada tuh bagaimana kondisi ekonominya. Nah, kalau sudah terlihat kondisi ekonominya ada beberapa yang kurang mampu nih, dari jauh-jauh hari akan saya informasikan baik ke pihak komite maupun ke pihak sekolah bahwa di kelas saya yang saya wali klasi ada beberapa anak yang kurang mampu, dan biar bisa ancang-ancang nih dari jauh-jauh hari sebelum kegiatan ini, agenda ini dilaksanakan, sudah bisa ada bayangan gimana nih supaya bisa teratasi. Begitu Pak Isom. Alhamdulillah. Ya, jadi intinya mah sudah ada bayangan ya Bu ya. Iya. Nah, yang bisa diajak kerjasama selain tadi ya anak-anak, apakah sudah dikomunikasikan dengan kepala sekolah? Sebetulnya kalau secara obrolan santai sudah pernah saya sampaikan. Namun bukan dalam obrolan resmi saya menghubungi kantor kepala sekolah. Kalau ngobrol-ngobrol ringan, saya sudah pernah sampaikan bahwa di kelas saya ini ada beberapa siswa yang kebetulan ekonominya menengah ke bawah. Gitu. Tanggapan mereka berarti udah bagus Bu? Atau mungkin gimana? Gimana Pak? Tanggapan mereka? Tanggapan kepala sekolah? Ya, kepala sekolah. Tanggapan kepala sekolah. Oh, tanggapan dari kepala sekolah, oh iya, katanya dari hasil analisis diagnostik Bu Siti, ya silakan datanya untuk diteruskan ke kesiswaan dari kepala sekolah begitu. Ya, gimana nih Bu, komitmen selanjutnya nih Bu? Biar ibu komitmen ibu biar terlaksana dan anak yang 8 ini bisa ikut serta gitu ya. Dari ide-ide ibu tuh. Ya, dari ide-ide saya tadi kan yang mau diambil tuh mau menghubungi komite ya Pak ya. Seandainya dari komite ini di-approve, langkah berikutnya ya saya mungkin untuk kedepannya akan menyampaikan analisis diagnostik lebih awal lagi. Jadi tidak akan mendadak seperti sekarang ini nih. 2 minggu mau kegiatan baru deh saya kepuyangan mikirin gimana caranya supaya mereka bisa ikut. Ya alhamdulillah ya Bu ya. Gimana perasaan Bu? Udah. Oh ya, tindak lanjut ya Bu ya. Tindak lanjut tadi udah ya. Udah. Oke, gimana perasaan Ibu nih sekarang setelah udah ngobrol sharing sama saya? Setelah ngobrol dengan Pak Isom, saya menjadi lega ya, jadi tenang. Ternyata dari pertanyaan-pertanyaan Pak Isom bisa membuat saya menstimulus, ternyata ada ya, saya itu bisa menjawabnya. Namun karena saat sendiri merasa jadi buntu gitu ya, bukannya butuh teman sharing nih. Ketika sharing sama Pak Isom, terus distimulus dengan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Isom, akhirnya saya bisa menemukan solusinya. Terima kasih banyak Pak Isom atas waktu dan bantuan. Sama Ibu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, baik Bu. Kalau begitu saya permisi dulu Ibu ya. Oh iya Pak, terima kasih banyak ya. Ya sama-sama Ibu. Semoga kita tetap ya berkomunikasi. Insya Allah Pak. Sehat-sehat selalu ya Pak. Amin. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan Alhamdulillah lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai ya. Subhanallah, hebat Pak Isom sama Ibu Siti. Pertanyaan-pertanyaan yang cukup hebat dan cukup bagus ya. Alhamdulillah kita sudah selesai pada praktek ini. Kita akhiri praktek ini dengan sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Isom. Ya, silakan. Terima kasih Bu Nia.
Ya, alhamdulillah acara sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan dari acara ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajaran untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Baik, mari kita tutup acara ini dengan berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing, dengan menundukkan kepala, berdoa di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Kembali lagi kepada Ibu. Ya, terima kasih. Sudah selesai semuanya. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga yang diharapkan Bu Siti akan tercapai dan akan memperingan masalahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.